Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan tetap semangat. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang kudus. Kita boleh mengalami perjumpaan dalam persekutuan bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa melalui Sehati dalam Doa. Mari kita bersama-sama dengan segala kerendahan hati dan penuh sukacita kita ada di hadiratnya menaikkan pujian dan penyembahan kita. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dengan penuh syukur, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Dan terima kasih untuk waktu sehati dalam doa, yang di dalamnya kami boleh bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman Tuhan. Bimbing kami, tuntun kami ya Roh Kudus, dalam memahami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu ini. Berkati hamba-Mu dalam menyampaikan pemberitaan firman-Mu Tuhan, agar kebenaran firman-Mu ini boleh ditaburkan seturut dengan kehendak Bapa. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil oleh orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ.
Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin firman Tuhan. Merenungkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Tema kita, Ibu, mengapa engkau menangis? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dua kali kita mendapati pernyataan ini dalam pembacaan kita. Ibu, mengapa engkau menangis? Pertama, ini dipertanyakan oleh malaikat Tuhan kepada Maria Magdalena. Dan yang kedua, ini juga ditanyakan oleh Yesus kepada Maria Magdalena. Ibu, mengapa engkau menangis? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa menurut Injil Yohanes, Maria Magdalena adalah saksi pertama atas peristiwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dia adalah orang atau perempuan yang pertama yang datang ke kubur dan menjumpai bahwa kubur di mana Yesus dikuburkan telah menjadi kosong. Dengan kata lain, tidak ada lagi jenazah Yesus di dalamnya. Tentu ada begitu banyak pertanyaan yang mungkin muncul di benak Maria Magdalena. Di manakah jenazah Yesus ditempatkan? Siapakah yang mengambilnya? Dan kalau ia diambil atau dicuri, di manakah orang membawanya? Saudara-saudara yang kekasih, kesedihan semakin bertambah dialami oleh Maria Magdalena dan tentunya juga bersama dengan murid-murid lain. Tidak hanya ketika menyaksikan penderitaan dan kematian Yesus di atas kayu salib, tapi ketika mereka mendapati bahwa kubur di mana jenazah Yesus itu ditempatkan ternyata telah menjadi kosong. Ini yang membuat gundah gulana Maria Magdalena. Ia sangat berduka dan sangat sedih atas kenyataan yang ada di hadapannya pada saat itu. Saudara-saudara yang kekasih, sapaan malaikat kepadanya, mengapa ia menangis? Sesuatu yang tentunya menjadi sebuah dilema tersendiri bagi Maria Magdalena. Oleh karena jawaban dan pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat, bahwa Maria Magdalena tidak melihat akan kenyataan yang sesungguhnya. Siapa yang ada di hadapannya saat itu? Ia hanya bisa menjawab, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Dan kemudian ketika Yesus bertanya kembali kepadanya dengan pertanyaan yang sama, "Di mana, Ibu, mengapa engkau menangis?" Ia menjawab, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepada aku, di mana Tuhan meletakkan dia." Maria Magdalena tidak melihat siapa yang sesungguhnya ada di hadapannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terkadang dalam duka yang begitu mendalam, dalam pergumulan yang
menekan hidup dan kehidupan kita atau beban-beban yang ada dalam hidup ini. Karena membuat kita tidak mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lebih diliputi dan dikuasai oleh suasana atau keadaan yang mencekam dalam hidup ini. Oleh ketakutan kita, oleh kegelisahan kita, oleh fakta yang membuat kita berduka dalam hidup ini. Kita sungguh-sungguh terkadang tidak bisa merasakan bahwa Tuhan masih ada dalam kehidupan kita. Ia tahu dan Ia peduli tentang kenyataan-kenyataan yang kita alami dalam kehidupan ini. Sapaan "jangan mengapa engkau menangis" adalah hendaknya menyadarkan Maria Magdalena siapa sesungguhnya di hadapannya. Namun itu tidak disadari oleh Maria Magdalena. Namun ketika Yesus menyebut nama pribadinya, Maria, barulah Maria Magdalena menyadari dan melihat siapa yang ada di hadapannya. Gurunya, Tuhannya yang telah bangkit itu. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita terus tetap percaya dan meyakini bahwa dalam setiap situasi dan keadaan, dalam hidup dan kehidupan kita, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, Tuhan dan Juru Selamat kita, menjaminkan kemenangan di dalam setiap kita menjalani hidup dan kehidupan kita setiap hari. Ia peduli setiap air mata. Ia peduli atas kesedihan dan kesusahan yang kita alami. Karena itu kebangkitannya menjadi sebuah spirit atau semangat bagi diri kita untuk melihat kehadiran dan kasih-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita, dalam segala usaha dan kerja kita, dalam berbagai perjuangan-perjuangan kita, Tuhan hadir di dalamnya, menuntun dan memberikan kekuatan serta pengharapan bagi kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang membuat kita sedih, apa yang membuat kita susah, apa yang membuat kita bergumul, mari kita memandang dan meyakini akan Kristus yang telah bangkit itu, yang selalu menjaminkan kemenangan dalam setiap keadaan, pergumulan, perjuangan hidup dan kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin firman-Nya. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, Juru Selamat telah menang, dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Umat Tuhan, pandanglah ke angkasa mulia dan saksikan penebus masuk surga yang kudus, masuk surga yang kudus. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur ya Tuhan untuk persekutuan pada malam hari ini. Kami telah mendengar dan merenungkan firman-Mu, berita Paskah, berita kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kemenangan Kristus adalah kemenangan kami, memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kami sebagai orang yang percaya dan meyakini penyertaan yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami. Sungguh banyak hal yang menjadi alasan membuat kami sedih dan menangis Tuhan.
di hadapan-Mu. Oleh karena berbagai pergumulan-pergumulan, oleh karena harapan yang mungkin tergapai hingga pada saat ini, atau beban-beban lain. Namun Tuhan, Engkau selalu menyatakan penghiburan-Mu. Engkau menyatakan kekuatan dan penyertaan-Mu untuk tetap bertahan dan meyakini Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Meyakini pemulihan, meyakini penghiburan, meyakini kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam menjalani hidup dan kehidupan setiap hari, baik pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga kami. Berkati kami dalam berbagai perjuangan-perjuangan kami. Pun juga ya Tuhan, di tengah-tengah berbagai pemulihan atas kelemahan-kelemahan yang kami alami dalam diri kami. Kami yakin Tuhan, Engkau akan mengangkat segala kelemahan yang dialami oleh anak-anak-Mu. Memberikan semangat baru, pengharapan hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami terus berdoa untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Dari berbagai persoalan termasuk di dalamnya pandemi COVID-19 ya Tuhan. Anugerahkan perlindungan dan pemulihan bagi bangsa dan negara kami. Bahkan bagi dunia ini Tuhan dari pandemi COVID-19. Upaya vaksinasi yang terus dilakukan, berkatilah kiranya ya Tuhan, agar itu dapat membantu dan menolong sesama kami dalam menghadapi pandemi COVID ini. Ya Allah ya Tuhan kami juga berdoa bagi orang tua kami para lansia. Berkati mereka ya Tuhan dalam menjalani usia-usia indah kehidupan mereka. Topang dengan iman dan pengharapan, kekuatan dan kesehatan. Berkati kami pada malam hari ini, dalam waktu istirahat tidur malam kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita, untuk sehati dalam doa. Mari terus berdoa, mari terus sehati dalam mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya tidak ada firman yang kembali dengan sia-sia. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Semangat Paskah, salam sehat, dan Bongi Melo.